Perkenalkan, nama saya Regina Sinta dengan nomor NIM 211041736. Saya dari kelas M1. Ini UTS materi tentang perilaku konsumen, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Ini adalah jawaban UTS saya. Apakah saya aktif menonton video tentang perilaku konsumen di Instagram? Ya, saya aktif menonton video materi tentang perilaku konsumen di Instagram. Ada 3 video yang sudah saya komentari dan sudah saya tonton. Yang pertama, proses pengambilan keputusan konsumen. Pembicaranya ada Limidia Rinta Oktora, MSI, MSC. Terus yang video kedua ada konsumen dan perilaku konsumen. Pembicaranya ada Prof. Ujang Sumarwan. Terus yang ketiga ada kupas tuntas perilaku konsumen. Pembicaranya ada Prof. Ujang Sumarwan. Terus apakah saya memberi komentar terhadap video tersebut? Iya, saya memberi komentar terhadap video tentang materi tentang perilaku konsumen. Video yang pertama pembicaranya Limida Rinta Oktora, MSI, MSC. Tapi pembicaraannya tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Bagaimana konsumen mengambil keputusan? Misalnya, ada 2 orang sedang berbicara atau sedang mengobrol dan mereka menyatakan mereka haus. Nah, saat mereka menyatakan hal tersebut, itu adalah awal dari tahap pengambilan keputusan konsumen untuk membeli atau tidak suatu produk atau suatu minuman yang membuat mereka tidak haus. Terus tahap proses keputusan pengambilan konsumen. Ada yang pertama, need recognition atau menganalisa keinginan dan kebutuhan atau sadar sedang ingin sesuatu. Yang kedua, information search or search for product information atau pencarian informasi tentang suatu produk. Terus yang ketiga ada collect and evaluate alternative or product evolution. Itu penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keempat ada buy or product choice and purchase. Itu ada keputusan untuk membeli. Terus yang kelima ada post purchase use and evaluation of product. Perilaku setelah pembelian suatu produk. Disposal of the product atau pembuangan produk. Ada 3 poin penting yang perlu diingat sebagai tenaga pemasar. Yang pertama, pemasar perlu memahami proses pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua, konsumen menyukai kategori bukan merek. Itu sebabnya konsumen memikirkan pertama kali kategorinya, baru kemudian memikirkan yang kedua, yaitu mereknya. Yang ketiga, pemasar juga harus yang pertama untuk menciptakan kategori dan lalu fokus ke bagian kedua atau pada mereknya. Terus pada video kedua pembicaranya ada Prof. Ujang Sumarwan dan topik pembicaraannya adalah konsumen dan perilaku konsumen. Kalau mendengar kata konsumen, pelanggan itu adalah pelanggan, pemakai, pengguna, pembeli, atau pengambil keputusan. Konsumen juga berkaitan dengan barang, jasa, merek, harga, kualitas. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu menawar, mencari informasi, membandingkan merek, persepsi, preferensi, sikap, motivasi. Definisi perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa. Setelah melakukan hal di atas, ada kegiatan mengevaluasi. Konsumen individu
adalah membeli barang dan jasa yang akan digunakan oleh anggota keluarga yang lainnya. Konsumen organisasi, konsumen yang membeli atau menggunakan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, untuk keperluan operasional organisasi tersebut. Perspektif atau riset perilaku konsumen. Pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam memutuskan keputusan pengambilan secara rasional, eksperiensial atau pengalaman. Konsumen sering kali membeli sesuatu produk alasan untuk kegembiraan, fantasi, emosi yang diinginkan. Pengaruh behavioral. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi pemasaran yang dilakukan oleh produsen, lingkungan fisik, ekonomi, dan undang-undang. Mengapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen? Perilaku konsumen sangat dinamis, menarik, dan tetap menggambarkan hal-hal yang terjadi di sekeliling konsumen. Perusahaan penting mempelajari perilaku konsumen karena mereka dapat menarik pelanggan, sehingga perilaku bisnis dapat merancang strategi yang tepat untuk setiap target konsumen yang dituju. Bagi konsumen, agar mereka dapat mengendalikan perilakunya dan menjadi konsumen yang bijak dan cerdas. Manfaat untuk perusahaan. Agar dapat memahami konsumen sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Membantu konsumen agar dapat membuat keputusan dengan bijak. Meningkatkan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketiga ada video yang ketiga, itu pembicaranya Prof. Ujang Sumarwan. Topiknya tentang kupas tuntas perilaku konsumen. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa tersedia dalam masyarakat. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Model keputusan konsumen. Perbedaan individu akan mempengaruhi faktor lingkungan. Strategi pemasaran mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian strategi pemasaran dipengaruhi juga oleh lingkungan dan situasi konsumen. Motivasi dan kebutuhan. Kebutuhan utilitarian konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan untuk menyajikan pekerjaan dan masalah mereka dengan cepat dan mudah. Produsen membuat berbagai alat, mesin, dan perlengkapan untuk memudahkan pekerjaan konsumen. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yang sama dipenuhi keinginan yang berbeda. Ini yang harus perlu diketahui oleh pembisnis. Jika ingin membuat persepsi baru untuk meningkatkan penjualan, yaitu harus menambah fitur baru pada produk itu. Kenapa sering kali ada pembajakan dari produk kita, misalnya harga dari perusahaan kita lebih mahal daripada orang yang menjual produk yang sama di marketplace. Itu bukan karena tahu kebutuhan dari konsumen, melainkan untuk menjatuhkan produk dari perusahaan kita, sehingga kita tersaingi dan bisa saja bangkrut akibat dari pembajakan produk itu. Manfaat dari
mempelajari materi tentang perilaku konsumen untuk perusahaan agar dapat memahami konsumen sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik, membantu konsumen agar dapat membuat keputusan dengan bijak, meningkatkan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Soal bagian B, jelaskan apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, penilaian, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Terus yang kedua, mengapa perilaku konsumen itu penting? Karena untuk menarik pelanggan baru dan juga untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jelaskan bagaimana konsumen mengambil keputusan. Yang pertama, melalui tahap need recognition, yaitu menganalisa keinginan dan kebutuhan serta sadar sedang ingin sesuatu. Terus yang kedua ada information search or search for product information. Itu ada pencarian informasi tentang suatu produk yang ingin dibeli. Terus yang ketiga ada collect and evaluate alternative or product evaluation, penilaian atau pemilihan alternatif. Yang keempat ada buy or product choice and purchase, yaitu keputusan untuk membeli. Ada post and purchase, use and evaluation of product, itu perilaku setelah pembelian. Yang terakhir ada disposal of the product, itu pembuangan produk. Apa manfaat mempelajari perilaku konsumen? Untuk perusahaan agar dapat memahami konsumen sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Bantu konsumen agar dapat membuat keputusan dengan bijak. Mengenai pemahaman, meningkatkan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, sekian jawaban UTS materi tentang perilaku konsumen. Saya ucapkan terima kasih.